Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Herina Arum, NIM 1704779 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah KKN tematik pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 yang diseminarkan pada seminar KKN tematik UPI Purwakarta tahap 2 2020. Berikut program pendidikan yang saya ambil judul yaitu penguatan pembelajaran daring di Sekolah Dasar Negeri Jaka Sampurna 5 Kota Bekasi menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Syifaul Fuadal SPDMT. Outline dari pembahasan kali ini yaitu pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan analisis, kesimpulan, saran, dan rencana tindak lanjut. Pendahuluan, kondisi tempat KKN, di mana kegiatan pembelajaran daring yang hanya memanfaatkan channel YouTube tanpa adanya media pembelajaran lain sebagai penunjang kegiatan, sehingga pembelajaran kurang efektif yang menyebabkan minat peserta didik mulai menurun dengan merasakan kejenuhan dalam pembelajaran. Maka dari itu, pelaksana membuat program dengan penguatan pembelajaran daring melalui penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Tujuannya yaitu kegiatan pembelajaran daring lebih inovatif dan bermakna, serta peserta didik mengetahui perkembangan teknologi di zaman modern sekarang ini. Manfaat yang diharapkan yaitu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik walau terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu metode pembelajaran lebih bervariasi. Metode pelaksanaan. Dalam metode ini terdapat 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap inti, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan, pelaksana melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, guru sekolah dasar Jaka Sampurna 5. Kemudian, pelaksana mengidentifikasi pembelajaran daring yang sedang terlaksana, seperti apa. Lalu, pelaksana mempersiapkan materi pendukung untuk membuat program yang telah direncanakan. Tahap inti, di mana mulai pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Kali ini pelaksana menggunakan aplikasi Assembler untuk membuat augmented reality. Setelah itu, pelaksana juga membuat video bagaimana cara menggunakan aplikasi Assembler ini, mulai dari mendownload aplikasi hingga membuka link yang akan disebar oleh pelaksana nanti di WhatsApp group. Gambar 1 menunjukkan pembuatan augmented reality menggunakan aplikasi Assembler, lalu gambar 2 menunjukkan tampilan pengeditan video cara penggunaan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini melakukan pengisian kuesioner di Google Form yang telah dibuat oleh pelaksana terkait penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Hasil dan analisis. Pada gambar 3 merupakan tampilan ketika kita sudah mengklik link yang telah disebar oleh pelaksana. Di sini sudah terbuka materi yang dibuat, yaitu tentang mengenal mata uang rupiah Indonesia. Mata uang rupiah yang disertai nama tokoh dan kebudayaan dari Indonesia. Terdapat mode view 3D dan view AR. Pada gambar 4 merupakan tampilan mode view AR atau augmented reality. Di sini sudah terlihat jelas terdapat beberapa macam mata uang rupiah yang disertai penjelasan nama tokoh dan juga kebudayaan Indonesia. Disinilah yang dimaksud pelaksana pembelajaran menjadi beda karena peserta didik sebelumnya belum pernah menggunakan media ini. Di gambar 5 dan gambar 6 menunjukkan pelaksana mensosialisasikan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality ini menggunakan aplikasi Assembler dengan disertai video cara menggunakan aplikasi dan cara membuka link yang telah dikirim. Hasil penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality, mode view 3D dan view AR. Pada gambar 7 menunjukkan salah satu peserta didik mencoba tampilan view 3D. Sedangkan pada gambar 8 salah satu peserta didik mencoba dengan mode view AR atau augmented reality. Gambar 9 merupakan hasil percobaan dari peserta didik menggunakan view augmented reality. Selanjutnya, di gambar 10 menunjukkan hasil dari pengisian kuesioner Google Form yang telah diisi oleh responden yang berjumlah 10 orang. Dari grafik gambar 10 ini menunjukkan penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality dapat meningkatkan
minat belajar peserta didik dan juga memberi kesan menyenangkan pada saat pembelajaran daring. Terlaksananya program tersebut tidak luput dari faktor pendukung dan juga penghambat. Yang pertama ada faktor pendukung, yaitu pengetahuan. Pengetahuan sangat penting dimiliki oleh kita semua ketika kita akan melakukan sesuatu. Lalu yang kedua komunikasi dan koordinasi. Dengan melakukan komunikasi yang baik akan mengantarkan kita kepada koordinasi yang baik juga. Dan ada bimbingan dari dosen pembimbing lapangan yang selalu mengarahkan pelaksana agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu smartphone pengguna atau handphone pengguna tidak mensupport atau mendukung aplikasi augmented reality ini. Lalu ada jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan internet ini memang sering menghambat kegiatan pembelajaran dari peserta didik. Lalu yang terakhir ada waktu dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesimpulan, hasil pelaksanaan program KKN tematik PPD COVID-19 menunjukkan adanya penguatan dalam pembelajaran daring, yaitu melalui penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality. Penggunaan media pembelajaran interaktif dapat menjadi alternatif guna meningkatkan minat belajar serta pembelajaran daring menjadi lebih bermakna dan inovatif. Saran, pemilihan media pembelajaran interaktif yang sesuai agar tepat pada sasaran program. Pengembangan media pembelajaran interaktif secara berkala agar media yang disajikan menarik dan materi yang disampaikan terkemas dengan baik serta sesuai tujuan pembelajaran. Rencana tindak lanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif sebagai penunjang kegiatan pembelajaran daring. Tidak hanya berbasis augmented reality, banyak media pembelajaran interaktif lainnya yang dapat kita manfaatkan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran daring. Berikut referensi yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan karena saya bisa menyelesaikan program ini. Lalu keluarga, khususnya kedua orang tua yang selalu mensupport, dan juga Bapak Syifaul Fuada SPDMT selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 8, kepala sekolah dan guru SDN Jaka Sempurna 5 Kota Bekasi beserta peserta didik yang menjadi responden, kemudian kelompok 8 KKNT yang sedang sama-sama berjuang, lalu teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.